2010-124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijarah. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah yang artinya sewa menyewa. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian di atas, terlibat bahwa yang dimaksud dengan ijarah atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum ijarah. Dan jika kamu ingin anakmu disusunkan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Salah seseorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan jenis produk ijarah. Yang pertama ada objek akad. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimanapun mestinya. Yang kedua ada sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat sewa atau jasa yang digunakannya. Yang ketiga ada ketentuan syariah ijarah muntahiha bitamlik. Pihak yang melakukan ijarah muntahiha bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan akuntansi ijarah. Yang pertama ada akuntansi pemilik mukjir, jurnal untuk mencatat pembelian aset ijarah. Biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dikatakan oleh penyewa dan persetujuan pemilik. Yang kedua, jika perbaikan tidak rutin atau objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya, dicatat penyewa. Yang ketiga, dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap. Biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa. Scheduling dengan bagian kepemilikan masing-masing atau objek ijarah. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rukun ijarah. Yang pertama ada pelaku ijarah, itu ada balik, cukup, dan cakap hukum. Yang kedua ada objek akad ijarah, yaitu manfaat atau aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga ada pernyataan atau sikhat ijab qabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu perbedaan ijarah dan leasing. Yang pertama dari objek, yang ijarah dari manfaat dan jasa. Kalau dari leasing itu manfaat barang saja. Yang kedua metode pembayaran.
Kalau ijarah tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Sedangkan dari leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Kalau dari ijarah yaitu tidak ada perpindahan kepemilikan. Selanjutnya leasing. Sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Sewa guna dengan opsi memiliki atau tidak membeli di akhir masa sewa. Yang terakhir yaitu jenis leasing lainnya. Kalau dari ijarah, lease purchase tidak diperbolehkan karena akadnya gahrar, yakni antara sewa dan beli. Yang kedua, sell dan lease back diperbolehkan. Kalau dari leasing hanya lease purchase yaitu diperbolehkan. Sedangkan lease and lease back-nya juga dibolehkan. Selanjutnya yaitu skema ijarah. Yang pertama, pembelian objek secara tunai, supplier atau penjual atau pemasok, lalu ke objek ijarah. Selanjutnya selanjutnya yaitu ke penyewa. Lalu dari ke penyewa ke pemberi sewa, setelah ke pemberi sewa kembali ke supplier atau penjual atau pemasok. Selanjutnya yaitu jenis produk ijarah. Yang pertama, objek akad ijarah, manfaat, aset atau jasa. Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Selanjutnya harus yang bersifat diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk main judi, atau menjual kamar atau minuman keras dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat dialihkan secara syariah. Selanjutnya harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan kualifikasi fisik. Selanjutnya jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Selanjutnya sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa pada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat, aset, atau jasa yang digunakannya. Selanjutnya harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dan jenis yang serupa dengan objek akad. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Dita Prima Febian, NIM 2016210277. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan yaitu perjanjian RAN. Apa itu perjanjian RAN? Yaitu perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang gadaian baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas, untuk bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Ia tidak dapat melunasinya, maka barang gadaiannya dijual kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaannya yang terutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadai dengan besarnya hutang, selisihnya akan dikembalikan. Namun jika barang gadai yang dijual kurang, maka si peminjam akan membayar sisanya. Yang melakukan penjualan tersebut adalah pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum RAN. Di sini dibagi dua, ada yang Al-Quran dan As-Sunnah. Dari poin Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran surat 2 ayat 283. Yang dari poin As-Sunnah ada aku ambil satu, yaitu dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah memberi makan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
hadis riwayat Bukhari, Nasai dan Ibnu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk dari RAN. Di sini ada dua jenis produk, yaitu ada RAN IKAR atau resmi, RAN takmim, RAN tasi, yang kedua ada RAN hiasi. RAN IKAR atau resmi ini merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke kepemilikannya. Namun barang sendiri masih tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai. Contohnya, si A memiliki utang kepada B sebesar 10 juta sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut. A menyerahkan BPKB mobil kepada B secara RAN IKAR. Walaupun surat-surat kepemilikan atas mobil diserahkan pada B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari. Jadi yang berpindah hanyalah bukti-bukti kepemilikan atas mobil tersebut. Yang kedua yaitu ada RAN hiasi. Bentuk RAN hiasi ini yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan RAN IKAR yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada RAN hiasi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Jadi kalau di RAN hiasi ini dua-duanya, ya surat-suratnya juga barangnya. Itu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun RAN. Ada 2 poin, yaitu ada pelaku dan objeknya. Nah, pelaku ya ciri-cirinya harus cakap, hukum, dan balik. Selanjutnya objek yang digadaikan harus jelas, yaitu dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifikasi, tidak terkait dengan orang lain, merupakan harta yang utuh dan agunan harus dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Utang, nilai utang harus jelas, demikian jika tanggal jatuh temponya. Yang terakhir itu ada poin ketiga, yaitu ijab kabul. Ijab kabul sendiri yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho dan rela di antara pihak yang berlaku akad dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.